Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato upacara HUT kemerdekaan RI ke-81 terbaik ya jatuh kepada Ustadz Abdul Somad ya. Jadi pidato terbaik ya kita lihat bukanlah dari presiden, gubernur maupun pejabat-pejabat lainnya, melainkan dari Ustadz Abdul Somad. Dan ini menjadi perhatian netizen di sosial media karena ya apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad ya tanpa teks adalah benar-benar seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat ya. Jadi Ustadz Abdul Somad ya memberi sentilan menohok bagi para pejabat yang memakan APBN maupun APBD tetapi melantarkan warganya. Jadi rakyat tidak minta untuk muluk-muluk ya, melainkan mereka hanya menuntut hak dasar, jalan yang bagus, berobat dan sekolah murah ataupun gratis, beasiswa nyata, lapangan kerja terbuka, serta makanan yang terjangkau. Jadi inilah poin-poin yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad dalam pidatonya di hari momen kemerdekaan ini. Dan ini ya mengundang perhatian netizen di sosial media sampai mereka mengatakan pidato 17 Agustus terbaik adalah Ustadz Abdul Somad ya. Baik, langsung saja kita simak ya. Hari ini 17 Agustus 2026, 81 tahun kita sudah merdeka. Tanah yang kita injak ini adalah darah para syuhada. Mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan tausiah, mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan doa istighatsah. Orang-orang yang mengkhianati kemerdekaan dengan judi, mereka adalah pengkhianat kebangsaan. Ketuhanan yang Maha Esa, tidak ada tempat bagi orang ateis yang tidak bertuhan di negeri ini. Yang tidak percaya kepada Tuhan silakan keluar dari negeri ini. Karena sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Orang-orang yang memakan APBN, APBD, mereka tidak punya kemanusiaan. Mereka tidak mengamalkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Bangsa ini tidak minta banyak. Mereka hanya minta haknya, apapun agamanya, hak dia sebagai masyarakat. Dia minta kalau dia pergi berjalan, jalannya bagus. Kalau dia sakit ke rumah sakit, syukur-syukur bisa gratis. Kalau tidak, murahkan biaya kesehatan. Kalau anaknya sekolah, subsidi pendidikan. Kalau tidak bisa gratis, murahkan. Buat beasiswa. Kalau sudah sekolah mau kerja, buka lapangan pekerjaan. Kalau dia mau makan, makanannya murah. Pemimpin-pemimpin, wakil-wakil rakyat yang tidak memberikan hak kemanusiaan, mereka adalah pengkhianat kemerdekaan. Orang-orang yang mencoba mengadu domba agama bangsa ini, maka mereka sudah mengkhianati persatuan Indonesia. Segala keputusan di negara ini mesti berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tidak boleh Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan di hari libur, di saat orang tidak masuk kantor, dimasukkan permohonan tidak disidangkan, dikeluarkan keputusan tanpa permusyawaratan perwakilan. Maka mereka pengkhianat Pancasila, pengkhianat kebangsaan. Mereka tidak layak untuk hidup di Indonesia. Negara ini sangat subur, gemah ripah, loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Di dalam tanahnya ada nikel. Pulau ini bernama Pulau Suwarna Dwipa, Pulau Emas. Emas di dalam tanahnya. Di ujung Sumatera ada gas. Di tengah Sumatera Riau ada minyak. Di Sulawesi ada nikel, ada emas. Di Papua emas bergelimpangan. Tapi anak bangsa hari ini keluar negeri hanya untuk mencari makan. Mereka pengkhianat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mereka mesti ditangkap, digantung, ditembak, dihukum mati. Karena mereka sudah mengkhianati perjuangan anak bangsa. 17 Agustus mesti momen membangkitkan kembali semangat. Jangan salahkan kalau rakyat ini bergejolak, mengamuk. Karena memang karena mengamuklah kita merdeka. Karena mengamuklah kita Belanda kafir itu mati. Karena mengamuklah kita maka PKI itu tidak berani. Jangan diam melihat kebatilan. As-sakitu 'anil haq, setan akhras. Orang yang diam melihat kebatilan, mereka adalah setan-setan bisu. Semoga Allah merahmati negeri kita. Kalau ada yang lantang, mereka bukan marah. Mereka adalah orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negeri ini dengan para pemimpinnya memilih Sayyidul Ayyam, pemimpin dari hari-hari yang paling mulia, hari Jumat,
dan yang dipilih adalah Sayyidus Syuhur, bulan di antara yang paling mulia, bulan Ramadan. 17 Agustus jatuh pada hari Jumat, bulan Ramadan tanggal 9. Yang memproklamasikan negeri ini orang yang sedang berpuasa, yang menggerek, menjahit benderanya adalah orang-orang yang berzikir, mengagungkan Allah. Mereka orang-orang yang tidak pernah takut mati. Maka kalau ada orang yang mengisi negeri yang sudah merdeka ini dengan nepotisme, dengan korupsi, dengan pengkhianatan, melanggar konstitusi, mereka sesungguhnya adalah lebih jahat daripada penjajah. Penjajah itu jelas warna kulitnya, jelas bola matanya, tapi ada orang-orang darahnya darah kita, sukunya suku kita, kulitnya kulit kita, tapi hati dan pikirannya merampas kekayaan negeri. Maka negeri ini berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada tempat bagi orang yang tidak bertuhan di negeri ini. Namun tidak hanya sekedar Tuhan, mesti ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi saya tuh menghimbau kepada pemerintah, dalam ini Presiden Prabowo, sudah, jangan lagi ada upacara 17 Agustus yang mewah-mewah begitu. Bikin sederhana saja, cukup naikkan bendera, lalu mengheningkan cipta bahwa kita belum merdeka sesuai dengan cita-cita bangsa. Karena perayaan itu tidak menghilangkan penderitaan rakyat. Pemilu demi pemilu yang berganti hanya presiden, anggota DPR, anggota kabinet. Penderitaan rakyat tidak pernah berganti, saudaraku. Yang harus kita lakukan hari ini adalah memaksa Presiden Prabowo untuk memimpin revolusi sebagai titah dia yang terakhir dalam usia dia yang demikian. Kita sedang digiring ke titik hancurnya. Titik hancurnya di sini, kita sedang menuju nih. Dengan orang-orang tidak kompeten menjabat komisaris, tiba-tiba pembantu rumah tangga jadi komisaris, tiba-tiba artis jadi komisaris, tiba-tiba nggak punya ijazah jadi presiden dan seterusnya. Tiba-tiba yang beli ijazah jadi gubernur, tiba-tiba yang nggak punya ijazah jadi anggota DPR dan seterusnya. Jadi akhirnya semua orang tidak berpikir bang. Nah kita menuju ke sini. 1% orang Indonesia menguasai 80 sampai 90% sumber daya alam, sementara 82 sampai 84%. Kampus Trisakti adalah saksi bagaimana dulu kampus ini namanya Respublika dipandang sebagai kampus kiri, kampus yang Marxis, dan dianggap akan menghambat jalannya kekuasaan Soeharto untuk mengambil alih kekuasaannya Soekarno. Kampus ini dibakar, intelektualnya dipenjarakan. Soeharto naik dengan menghancurkan Trisakti, membakar Trisakti, tapi Soeharto jatuh karena Trisakti. Untuk pertama kalinya Indonesia tidak lagi masuk dalam kategori demokrasi. Bahkan ada dua kategori demokrasi, demokrasi penuh dan demokrasi elektoral. Bahkan kedua-duanya Indonesia sudah tidak lagi ada di sana. Indonesia sekarang untuk pertama kalinya menurut VDM Institute masuk ke dalam kategori electoral autocracy. Artinya kita sudah masuk pada otoritarianisme baru yang masih menyediakan pemilu, tetapi sebenarnya sudah tidak lagi demokrasi. Ruang publik Indonesia, ruang kebebasan sipil Indonesia semakin menyempit. Di dalam demokrasi seharusnya tidak ada penyempitan kebebasan, termasuk berpikir, berpendapat, berekspresi. Yang kedua, tidak ada lagi ruang yang cukup untuk partai di parlemen beroposisi menjadi penjaga dan penyeimbang atau pengontrol kekuasaan. Sampai tahun 2019, Indonesia di dalam catatan-catatan indeks demokrasi dunia, di dalam catatan para sarjana politik di dunia, selalu dikatakan memang Indonesia punya masalah dengan kemerdekaan berekspresi, punya masalah dengan kebebasan beroposisi, tapi pemilunya adalah pemilu yang bebas dan adil. Tapi penilaian itu berhenti di tahun 2024. Karena pemilihan umum di Indonesia sudah tidak dipandang lagi sebagai pemilu yang sepenuhnya punya integritas. Amandemen konstitusi untuk membatasi kebebasan, untuk membatasi kekuasaan presiden dan melakukan desentralisasi. Dua agenda itu berkali-kali coba dirusak oleh kepemimpinan Jokowi dengan mencoba memperpanjang kekuasaannya sebanyak 3 kali. Untungnya ada gerakan sosial, gerakan mahasiswa, gerakan sipil yang menghalangi itu. Dwi fungsi ABRI pada dasarnya mau membicarakan
bagaimana agar militer tetap fokus pada urusan pertahanan. Di dalam masa Orde Baru, mereka bukan hanya mengurusi masalah pertahanan, tapi mengurusi masalah-masalah di luar pertahanan. Sekarang ini, ya, dimulai dari pemerintahan Jokowi, remilitarisasi sedang terjadi. Jadi penempatan militer di dalam berbagai hal, dari mulai penanganan masalah COVID sampai dengan pembentukan batalion-batalion teritorial, itu adalah bertentangan dengan agenda reformasi. Kalau 100 batalion didirikan, setidaknya bisa menguasai 20% kabupaten di Indonesia. Kalau 500 batalion dibentuk, seperti yang sekarang ini rencananya dibuat oleh Menteri Pertahanan, maka seluruh wilayah kabupaten bisa berada kembali di bawah kendali militer. Artinya, penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pemerintahan daerah, penyelenggaraan peradilan di semua tingkat akan berada kembali di bawah pengawasan militer. Singkatnya, kita sedang mengalami kemunduran reformasi itu. Kita udah sampai di 17 Agustus 1945, tepatnya di Singkawang. Coba perhatiin, nggak ada yang teriak merdeka di sini. Kita pasti bisa lalui ini. Yang berkibar masih bendera Jepang. Padahal sekarang proklamasi lagi dibacain di Jakarta. Kok bisa? Soalnya semua jaringan komunikasi diawasin ketat sama Jepang. Makanya masyarakat di sini nggak ada yang tahu kalau Indonesia udah merdeka. Nah, sekarang kita udah di Banjarmasin. Kabar baiknya, informasi kalau kita merdeka udah sampai lebih dulu ke sini. Tapi masyarakat belum bisa berbuat banyak. Soalnya masih dalam kendali Jepang. Semoga bantuan cepat ke sini buat bebasin masyarakat. Wah, apaan tuh? Jangan-jangan bantuan dari pusat. Tujuh 17 Agustus hari kemerdekaan Indonesia. Tapi apa nakes ikutan merdeka di saat ada pernyataan yang bilang gaji nakes lebih rendah dari pengasuh anjing. Di saat ada sejawat nakes yang kena code grey tapi malah dibungkam. Di saat dokter-dokter di Indonesia dijatuhkan perkara usus buntu yang di-endorse negara sebelah. Di saat masih banyak banget kasus kekerasan terhadap nakes yang masuk ke DM gua setelah gua angkat kasus di RSUD Pontianak yang bupatinya mampir kemarin. Dan malah diselesaikan secara kekeluargaan padahal mereka nggak ada hubungan keluarga. Di saat ada dokter spesialis anak dituduhkan malpraktek, sidang membuktikan dinyatakan tidak bersalah. Kalau tenaga kesehatan yang salah wajib masuk meja hijau. Tapi kalau masyarakat, keluarga pasien, influencer yang bersalah menjelek-jelekan nakes, menjatuhkan nakes, menganiaya nakes, pasti ujung-ujungnya diselesaikan secara kekeluargaan. Apalagi kalau kasusnya menyangkut pejabat negara kita. Apakah nakes benar-benar merdeka dengan kondisi seperti ini? Teman-teman nakes jawab dong di kolom komentar, kalian ngerasa merdeka nggak jadi nakes di Indonesia? Selamat hari kemerdekaan buat teman-teman yang merasakan kemerdekaan di negara kita. Hari ulang tahun RI yang ke-80. Lo pengen wis ora masang gendera jane, Pak. Asli, burung merdeka. Wis dijajah karo menteri sing cangkeme sak karepe dhewe kae. Cocot menteri kaya cah ngarit ta. Nggih. Tanah nganggur 2 tahun akan disita negara, aku batin
Mbok Santiano, apa mbahmu iso nggih tanah? Menteri kok cah ngarit nang ngarepe kula tak tapuk cocote kae. Kok jawabane kok apa mbahmu bisa bikin tanah? Aku mbaten ki menteri apa cah ngarit iki? Cah ngarit malah luwih apik. Lah niku. Wah, rekening kok 3 bulan tidak aktif akan diblokir. Saiki wong tua putrane kerja nang luar negeri biasanya kiriming setengah tahun pisan. Gawe menghidupi keluargane, diblokir. Pak kon arak kualat karo londo-londo tua mudhar gasik menteri modal nanggehan. Kula cong ngoten. Walah menteri arak mati gasik ini